Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rezeki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang nggak begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ, Pak Abu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia nggak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia nggak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang itikaf diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini dia berkata, hal min akhir, ada yang lain nggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar. Agak kesulitan mulai dia kasih kode. Gitu ya. Wah, di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya. Kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu a'lam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap, sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Silahkan tuh. Masya Allah. Ya. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Prit, rizkinya datang sendiri 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa?